Oke, boleh perkenalan dulu? Shalom teman-teman, perkenalin aku Fendi dari Jemaat GKPB Giri Soce Katung. Shalom, saya Greg, saya dari GKPB Sabda Bayu Singaraja. Shalom, perkenalkan saya David dari GKPB Bukit Palma Sanggulan. Salam Kristiase, saya Christine dari GKPB Hosana Kwanji. Teman-teman kan Kak Fendi, Greg, David, dan Mbak Christine merupakan salah satu bagian dari tim multimedia dan kreatif di gereja masing-masing, betul? Betul, ya, betul. Oke, yang pertama ini aku pengen tahu tentang kondisi tim multimedia dan kreatif di masing-masing gereja kalian ya. Yang pertama, sebagai pemuda jemaat, apakah kalian dilibatkan dalam pelaksanaan ibadah secara online? Kalau saya dilibatkan, Ya, saya juga dilibatkan dalam ibadah online. Kalau dari aku, aku dilibatin dalam kegiatan ibadah online. Sama, dilibatkan. Iya. Ya. Jadi sebagai pemuda, rata-rata di gereja masing-masing dilibatkan ya. Apakah ada tim multimedia dan kreatif di gereja kalian? ada. Ada ya. Ada. Dan berapa jumlah pemuda yang dilibatkan dalam tim multimedia dan kreatif di gereja kalian? Kalau dari Katung, kita jumlah pemuda ada 6 dan ke-6-6-nya langsung terlibat dalam multimedia dan IT. Kalau dari kami GKPB Sabda Bayu, kami timnya ada 5 orang dan tapi tersisa 4 karena satu lagi merantau dari jumlah pemuda 24. Berarti dari 24 berempat ya? Kalau dari Bukit Palma ada pemudanya sekitar hampir 40-an. Yang jadi tim multimedia tuh mungkin kalau nggak salah 8-10 orang. Kalau kami di Kwanji, untuk jumlah timnya ada 10 orang, satu dari PBKW. Kalau jumlah anggotanya itu sekitar 60-an, nggak mungkin kan semua dilibatkan jadi tim kan, jadi ya semua jadi tim jadinya. Oke, tadi timnya ada berapa di Kwanji? Ada satu, anggotanya ada 10. Ada 10. Ya. Apakah koordinator tim multimedia dan kreatif dari pemuda atau dari pihak lain? Ya, dari kami Sabda Bayu Singaraja, kebetulan koordinatornya dari pemuda sendiri. Kalau dari Bukit Palma itu ya pemuda, ya masih pemuda. Kalau dari Kwanji, dari pemuda. Sama, dari pemuda. Berarti rata-rata nih pemuda yang mengkoordinatori ya tim Ya. multimedia dan kreatif di gereja masing-masing. Iya. Apa aja fasilitas multimedia dan kreatif di gereja kalian? Kalau dari Bukit Palma tuh untuk kamera kami masih minjem dari sekolah minggu, jadi belum punya sendiri. Kalau masalah laptop dan komputer kami ada juga, laptopnya untuk slide, kalau komputernya biasanya untuk ngedit sih, gitu aja. Kalau di Sabda Bayu sih yang untuk benar-benar milik multimedia sih baru laptop aja, sisanya untuk kamera dan lain-lain masih di backup sama punya pribadi sih. Kalau dari Katung, semua juga masih pinjam punya jemaat. Yang ada baru sekarang itu ada laptop, kamera, tripod, sama mikrofon, itu aja sih. Berarti itu punya jemaat semua? Masih punya jemaat, kita pinjam di situ. Kalau dari Kwanji, kami di gereja khusus kami udah punya alatnya. Cuman karena mungkin pengambilannya itu kami memerlukan lebih dari satu, jadi kekurangannya itu kami masih pakai punya pribadi. Berarti digabung ya? Ya, digabung punya gereja sama punya pribadi. Berarti yang baru punya pribadi Kwanji ya, kalau alat-alat lengkap ya. Sementara yang lain masih pribadi dan juga masih pinjam sama kategori yang Iya, lainnya. kategori lain. Fungsi dan kegiatan multimedia dan kreatif di gereja apa aja sih saat ini? Ada perbedaan nggak sebelum dan pada saat pandemi seperti sekarang ini? Kalau dibilang ada perbedaan sih ada. Contohnya sekarang ini kita lebih fokus ke ibadah online dan ya sepertinya ibadah online-nya kebanyakan sih. Kalau dulu sih kita selain menjalankan slide LCD di ibadah minggu, kita juga menjadi dokumentasi di setiap kegiatan gereja seperti ulang tahun gereja dan lain-lain. Dan kita juga biasanya sih diminta tolong untuk membuat banner untuk kegiatan khusus sih. Sama kalau di Katung, perbedaan pasti ada ya. Apalagi ini hal yang baru buat kami di Katung, untuk
multimedia sebelumnya palingan dokumentasi, tapi karena sekarang kondisi seperti ini ya untuk ibadah online, live streaming dan sebagainya, itu sih perbedaannya itu aja. Kalau perbedaan tuh ada ya. Kalau sebelum pandemi itu kan kayak masih gereja, masih bisa ke gereja lah. Paling cuma kerjaannya cuma ngatur slide buat isi worship, sama dokumentasi kalau ada kegiatan. Kalau sekarang mungkin lebih ke ibadah online, itu live stream, sama bantu ibadah buat sekolah minggu, ibadah online juga sih untuk sekolah minggu juga. Kalau kami sih sama, intinya tim multimedia sebelum dan sesudah COVID ini. Tapi yang di pas masa COVID ini lebih banyak mengambil peranan dalam ibadah live streaming dan juga rekaman-rekaman ibadah itu. Ada perbedaan jumlah tim nggak waktu sebelum dan setelah pandemi? Kalau sebelum pandemi sih dan perbedaan sama sekarang sih ada sih. Kita nambah karena kita kekurangan tim. Karena dulu mungkin tidak sebanyak sekarang ya. Kalau di Katung kita justru malah baru pandemi ini baru kita bentuk tim kayak gitu. Jadi sebelumnya memang belum ada tim untuk multimedia dan IT gitu. Kalau dari Bukit Palma ya ada penambahan karena ya butuh orang juga, yang sebelumnya mungkin cuma 4-5 orang, sekarang jadi 10 orang ya butuh. Jadi sebelumnya tidak sebanyak sekarang. Ya, tidak sebanyak sekarang. Kalau di Kuanji sebelumnya kami tim multimedia hanya berempat, tapi sekarang ada tambahan karena akan ada tambahan pekerjaan juga untuk tim multimedia ini. Berarti sangat besar ya perbedaan sebelum dan sekarang ya. Ya, betul. Sangat berbeda. Tadi kan kita udah cerita tentang kondisi di masing-masing gereja ya tentang tim multimedia. Oke. Yang pasti teman-teman pasti punya keresahan dong. Punya kan? Punya keresahan. Iya. Nah, dari keresahan-keresahan itu mungkin yang pertama tentang fasilitas atau sumber daya manusia di tim multimedia kalian. Ada kendala nggak? Kalau ada mungkin kira-kira apa aja? Kalau dari Bukit Palma sih kendalanya tuh dari SDM ya. Soalnya ada yang satu nih bisa audio, terus tiba-tiba dia keluar kota, belum sempat ngajarin yang lain. Nah, tiba-tiba bingung lah sekarang gimana caranya. Terpaksa lah coba coba YouTube lah, terpaksa sekarang. Itu sih kurangnya sekarang. Untuk alat sih emang. Kalau dari Katung memang alat masih kurang karena kita masih pakai yang adanya apa adanya. Habis itu untuk di SDM juga istilahnya kan kita baru bentuk nih dan belum semua juga terlalu terbiasa. Jadi kita juga masih kekurangan di SDM, apalagi untuk ngatur waktu juga masih sulit teman-teman untuk ngatur waktunya. Jadi kadang-kadang ada yang bisa ada yang enggak gitu. Jadi 1-2 orang kadang yang kerja itu sih kendalanya. Kalau di Sabda Bayu sih kurangan alat dan SDM juga kurang. Terutama alat kami kurang, jadi kami cuman pakai milik pribadi kami masing-masing aja. Dan SDM kami juga kurang. Kadang-kadang kami harus membackup teman kami yang nggak bisa gitu, yang berhalangan atau ada pelayanan lain gitu. Jadi kami bantu backup. Jadi kami juga merasa kekurangan tim juga. Kalau untuk di Kuanji, puji Tuhan semuanya masih aman. Teman-teman tim juga masih saling bisa mengerjakan tugasnya mereka juga dan saling gimana ya, misalnya saya bisa A, teman saya bisa B, terus saya nggak ada, teman saya masih bisa menggantikan, masih bisa melengkapi sih satu dengan yang lainnya. Berarti sejauh ini untuk masalah alat ada beberapa yang masih kurang ya teman-temannya, ada juga yang dicukupkan gitu ya. Lalu untuk SDM rata-rata masih banyak yang perlu ya, karena mungkin baru ya kondisi kayak gini ya, jadi mungkin perlu untuk SDM. Oke, menurut teman-teman gimana tanggapan kalian melihat fasilitas dan SDM multimedia dari gereja-gereja lain yang teman-teman tahu? Misalnya kayak di sini, gimana Katung melihat Kuanji dan sebaliknya gitu? Atau mungkin gereja lain yang pernah kalian tahu dan kalian datangi gitu? Kalau dari Katung sih pasti punya kerinduan pasti ya untuk ingin punya alat-alat yang memadai, terutama untuk entah itu live streaming, rekaman dan sebagainya. Tapi ya gimana kalau melihat kondisi juga kan nggak bisa dipaksa kayak gitu loh, istilahnya dengan kondisi jemaat sekian juga seperti itu sih. Kalau dari saya sih ngelihat gereja yang udah lengkap alatnya, udah perfect gitu kan, pingin sih kayak gitu. Cuman karena kita tidak memadai, jadi kita menggunakan apa yang ada dan mencukupkan itu.
Kalau kami sih ya sama, pernah melihat alat-alat teman-teman juga yang di gereja yang memang sudah wow mereka untuk alat-alatnya, untuk SDM-nya mereka. Ya dibandingkan dengan kami yang di Kuanji masih jauh lah perbedaannya, tapi kami juga nggak bisa memaksakan karena kan kami berbeda-beda. Tidak harus bisa sama, yang jelas yang penting dengan alat-alat yang kita punya, kita bisa melakukan suatu membuat konten-konten, bisa membantu untuk jalannya ibadah lah. Itu aja sih. Kalau dari Bukit Palma sih, dan saya pribadi tuh ngeliat gereja lain, mungkin ada yang udah punya alat, nah itu tuh mungkin keinginannya juga ada ya, apalagi SDM-nya bisa memadai gitu kan. Tapi balik lagi kalau lihat gereja lain yang mungkin nggak bisa nyampe live streaming gitu, kadang sedih juga liatnya kan, kasihan mereka nggak punya alat tapi mereka ada kerinduan buat ibadah. Nah, dengan tadi kondisi fasilitas SDM yang di gereja kalian saat ini gitu ya, apakah teman-teman merasa cukup? Cukup untuk alat-alat untuk saat ini masih bisa kami pakai. Kalau untuk SDM ya karena dominan kami di tim sekarang yang mungkin nggak bakalan lama akan pindah ke PWDK dan PBKW. Jadi kami sudah merekrut beberapa teman-teman pemuda baru. Itu sudah kami mulai training minggu lalu, itu kami sudah ada 5 orang. Mungkin kedepannya kami akan buatkan tim lagi agar ada regenerasinya nggak jauh jomplang gitu. Kalau dari Saldowe sih, kalau dibilang cukup, enggak cukup, karena kami masih kekurangan alat, SDM juga kurang, makanya kami sudah mengusulkan ke pendeta kami untuk menambah alat, dan kami juga mulai membentuk tim baru untuk bisa beregenerasi lagi. Sejauh ini respon pendeta dan majelis cukup baik ya? Ya, cukup baik. Apakah ada kesulitan dengan membuat satu tim baru untuk regenerasi di Sapri Bayu? Sejauh ini sih kalau dibilang kesulitan sih nggak ada. Para remaja yang direkrut sih mereka seneng sih kalau diajak belajar multimedia gini. Artinya Tertarik ya. Kalau dari Bukit Palma untuk alat itu udah cukup sebenarnya, karena masih ada yang dari kategori lain yang masih membantu kan, kayak sekolah minggu untuk Amera gitu. Jadi yang kurangnya tuh di SDM sih, soalnya itu dah orangnya banyak juga sibuk kan, dan mungkin nanti kedepannya harus nambah lagi orang biar ada yang makin banyak lagi yang kerja. Kalau di Katung dari segi alat mungkin masih cukup karena masih bisa dipinjamkan. Cuma memang kalau kerinduan untuk punya alat lebih itu memang ada, cuman yang masih diusahakan dan sebagainya seperti itu. Kalau di SDM memang yang dengan tim segini masih belajar gitu, dan juga masih mempersiapkan adik-adik yang di remaja juga untuk regenerasi, itu aja sih. Berarti yang saat ini baru punya fasilitas sendiri itu Kuanji ya, yang gereja yang punya ya. Ya. Terus di Bukit Palma dari kategorial ya. Ya, dari Yang lain kategori. masih pinjam jemaat Masih pinjam, masih punya jemaat. Pernah merasa bosan atau merasa jenuh dengan pekerjaan dan pelayanan di tim yang multimedia dan kreatif? Kalau jenuh di pelayanan enggak sih. Kalau rasa capek mungkin ada pernah ya, karena seperti istilahnya kayak tadi aku bilang itu kita jumlah anggota 6, cuman kan terkadang nyesuaiin waktu itu kadang susah kayak gitu. Jadi yang bisa kerja itu 1-2 orang, dan istilahnya dengan pekerjaan yang cukup banyak gitu kan. Jadi ada rasa lelah tuh pasti ada, cuman untuk jenuh untuk melayani enggak, itu aja sih. Kalau dibilang bosen, capek sih enggak juga sih, karena mungkin seneng mungkin ya di bidang multimedia, dan ini juga namanya pelayanan, jadi kita harus jalani dengan suka hati gitu. Kalau capek pasti ada kayak dibilang tadi, tapi kita harus jalani juga dengan senang hati sih. Kalau dari aku jenuh sih enggak ya, mungkin karena suka juga sama multimedia, terus memang sudah Tuhan pilih untuk membantu gereja. Terus kalau capek sih ya mungkin kayak yang lain, masalah teman lagi yang datang cuma beberapa orang dari semuanya, belum lagi nyesuaiin waktu kan, terus belum lagi males-malesan. Nah itu sih kadang yang buat capek, jadi aduh salah mungkin. Kalau masalah jenuh dalam pelayanan sih
sampai saat ini enggak, karena memang kami benar-benar berkomitmen untuk memang mau belajar dan mengambil tugas pelayanan bersama di gereja. Tapi kalau untuk capek, ya semua juga pasti capek kan, apalagi kalau yang diajak koordinasi nggak bisa diajak koordinasi, susah diajak koordinasi ya namanya manusia pasti emosi lah ya, tapi bisa diatasi lah itu. Kalau nggak ada kayak gitunya tidak dinamis. Tadi kan sudah ada itu kendala-kendalanya ya, terutama kebanyakan di kendala di tim ya, entah itu karena kurang SDM-nya, kurang bisa menyesuaikan, ataupun di koordinasi begitu ya, dan juga ada di peralatan tadi ya. Nah, menurut teman-teman ya, gimana cara kalian mengatasi, solusi apa yang sudah kalian lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau dari SDM sih, kami untuk mengatasinya sih kami bentuk tim baru lagi, mengajari yang baru lagi. Kalau di alat sih kami masih untuk coba mencukupkan dengan punya pribadi dulu. Kalau misalnya gereja nggak ada, ya kita punya pribadi dulu untuk mengadakan ibadah online itu supaya ibadahnya jalan, live streaming juga jalan. Kalau dari aku solusinya dari SDM-nya sudah nambah orang yang lebih mengerti udah buat ngajarin yang tadi misalnya ada hilang-hilang gitu orangnya, biar bisa nambahin dulu kan di sana kan. Terus kalau nambah orang juga sudah, tapi belum sempet sih sama remaja atau pemuda lain, belum sempat ngomong juga, soalnya ya keterbatasan waktu sama orang-orangnya juga jauh-jauh kadang kan. Terus kalau alat solusinya enggak, udah masih pinjem. Berarti masih bisa dicukupkan ya, Ya, alat ya? masih dicukupkan alatnya. Kalau dari Koanji? Kalau dari Koanji, masalah alat masih bisa kami atasi. Kalau untuk SDM seperti tadi yang saya bilang, saat ini kami sedang men-training mencari regenerasi lah untuk adik-adik pemuda, dan juga kami di tim pun masih belajar, masih saling melengkapi. Misalnya si A bisa ini, yang lain harus belajar juga supaya nanti kalau ada yang pasti pegang alat itu misalnya nggak ada, yang lain bisa membackup seperti itu. Berarti di dalam internal tim multimedia Koanji itu juga diajarkan Yes. ya masing-masing. Iya. Kalau masalah koordinasi di tim di Koanji sendiri, solusinya gimana? Kalau untuk masalah koordinasi sih, kami memang selalu koordinasi di lewat grup. Cuman sampai saat ini sih, puji Tuhan tidak ada kendala untuk koordinasi dengan tim multimedia, tapi untuk yang lainnya yang masih ada sedikit miss. Ya wajar ya terjadi Iya. ya, pasti ada terjadi. Kalau Kak Fendi? Kalau dari Katung, untuk masalah yang SDM, kita memang ada regenerasi untuk adik-adik yang di remaja, sambil sama-sama belajar lah. Kemudian untuk yang alat-alat, kita saat ini sedang pengalihan dana untuk pengadaan alat-alat. Kemudian kalau yang untuk masalah istilahnya untuk saat ini gitu, kita belajar lah, sama-sama belajar di teman-teman di pemuda itu dengan alat apa adanya. Yang sekarang ini kita belajar gimana memaksimalkan alat-alat yang ada gitu sih. Ada pernah belajar dari gereja lain mungkin kolaborasi, atau pernah main-main ke gereja lain gitu? Pernah nggak? Ada nggak? Di Katung justru malah dibantu sama jemaat Koanji waktu ini, tim kreatifnya Koanji waktu itu sempat ngajarin kami untuk di Katung. Jadi belajar sama-sama dan diajarin cara penggunaan alat kayak gitu sih. Jadi saling bantu kayak gitu. Jadi yang sudah punya alatnya lengkap dibantu lah, yang punya alatnya terbatas. Kalau Koanji sendiri sih kemarin sempat juga lihat di gereja mana ya? Ya sempatlah kita lihat beberapa gereja yang cara pengoperasian seperti apa. Mungkin mereka sudah upgrade lebih dulu daripada kita belajar lah. Nanti juga saya punya rencana juga teman-teman yang di The Bus. Kemarin saya sudah sempat ngobrol juga sama tim multimedia di The Bus untuk bisa kasih tambahan lah untuk di Koanji. Kita saling, iya. Kalau dari saya sih kayak untuk kolaborasi kayak nggak ada sih. Tapi kalau untuk lihat-lihat dari istilah nyontek dari gereja lain untuk biar bisa belajar, biar bisa mengikuti sedikit lah. Ya sering sih lihat-lihat dari gereja lain juga untuk biar bisa
melakukan hal yang sama mungkin di gereja sendiri. Kalau dari Bukit Palma sih belum ada ya kolaborasi, kayaknya belum pernah ada. Tapi mungkin cuma nanya ke orang yang pernah ngelakuin di gerejanya itu, nah itu sering. Soalnya kita kadang punya alat tapi nggak bisa ngoperasiin, jadi nanya dulu sama yang udah pernah ngelakuin biar bisa dioperasiin di gereja. Itu aja sih. Tapi masih ada juga keresahan bahwa tentang pelajaran ya, artinya mempelajari gimana pengoperasian optimal alat itu ya masih cukup sangat diperlukan lah gitu ya di gereja-gereja pasti di gereja-gereja kalian gitu ya. Iya. Mungkin kedepannya nanti setelah dari sini bisa minta bantuan juga ya, collabs dengan Konji. Siap. Apakah teman-teman punya kerinduan untuk membuat atau mengikuti kegiatan pemuda yang bisa bertemu, bersekutu, dan beribadah secara langsung? Jujur kalau pribadi sih pasti ada kerinduan kayak gitu, bisa ketemu teman-teman, habis itu bertatap muka, karena kan udah hampir setahun nih kita hampir secara daring, habis itu dibatasi untuk ketemunya, ya pastilah ada kerinduan untuk kita bisa ketemu, bersekutu bersama. Kalau dari aku pribadi sih kerinduan tuh pasti ada ya, biar bisa lagi kumpul bareng gitu kan, ya kayak nyanyi mungkin atau ngapain lah pokoknya bareng gitu. Karena kalau kumpul sama teman-teman gereja tuh beda gitu rasanya, kayak ada feel-nya sesuatu gitu ya, beda banget. Kalau dari pribadi nih, jujur sih rindu sih. Contoh kayak retreat gitu kan seru tuh, kumpul bareng, ibadah bareng tuh, saling sharing gitu kan, curhat, gibah. Seru sih, pingin sih lagi kayak ibadah retreat bareng gitu. Saya sih sangat rindu sekali kalau misalnya kita ada boleh lagi untuk kumpul-kumpul seperti dulu. Ya seperti sekarang lah, biasanya kalau temu raya itu kan kita ngumpul di WNK gitu, rame-rame gitu. Terus tapi untuk saat ini harus lewat visual seperti ini. Ya walaupun kita bertemu, cuman kan rasanya berbeda dengan rasa kita ketemu langsung sama teman-teman itu. Itu sih. Apa harapan kalian untuk situasi kayak gini? Terutama mungkin di tim multimedia gitu. Harapannya apa? Kalau dari aku harapannya mungkin untuk tim multimedia dari gerejaku dan dari gereja yang lain mungkin lebih semangat dalam berkarya. Soalnya Tuhan sudah mempercayakan kita sebagai anak-anaknya untuk membantu gereja, apalagi saat pandemi gini kan. Jadi harus streaming lah mungkin, atau ngelakuin hal yang lain gitu, biar sama-sama yang punya kerinduan juga buat ibadah tuh jadi nyaman juga. Itu sih. Ya. Teman-teman lebih semangat lagi Ya, semangat. Kalau dari aku sih kerinduan, harapan, pasti berharap lah istilahnya pandemi bisa cepat berlalu kan, seperti itu. Dan tapi bersyukur juga sih karena pandemi ini, jadi kita belajar ya. Kita belajar untuk istilahnya multimedia dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti pandemi sudah berakhir, justru multimedianya akan semakin baik lagi kan, seperti itu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman IT semua dimanapun kalian berada, karena kalian istilahnya sekarang jadi peran penting lah dalam gereja, karena istilahnya sekarang dalam masa-masa seperti ini pasti IT dan multimedia sangat penting. Jadi tetap semangat, tetap setia lah dalam kalian dipercayakan untuk mengambil bagian di pelayanan. Itu aja sih. Untuk harapannya sih ya semoga COVID cepat berlalu, dan untuk teman-teman tim multimedia dimanapun teman-teman berada dan ditugaskan saat ini, pelayanan apapun yang teman-teman sudah lakukan, yang sudah percayakan sama Tuhan, dan talenta-talenta yang teman-teman punya, persembahkan itu untuk Tuhan. Dan jangan sekali-sekali pernah mengeluh, jangan sekali-sekali pernah bersungut-sungut, tetapi tetaplah melayani dengan sukacita. Karena apapun yang kita lakukan dengan penuh sukacita, Tuhan sudah atur itu semuanya. Tuhan sudah siapkan berkat untuk kita. Tetap semangat dan salam sehat, tetap jaga kondisi. Untuk harapan sih COVID cepat hilang ya. Benar-benar. COVID cepat hilang. Saya sih untuk tim media
terutama yang masih banyak kekurangan alat tuh tetap semangat aja. Kerja dalam pelayanan dalam multimedia, jalani aja dengan suka hati, tidak usah bersungut-sungut, cukupkan apa yang ada, jalanin aja, tetap semangat. Ada kata-kata lagi yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman di multimedia masing-masing gereja kalian, di gereja kalian sendiri? Oke, dari Katung untuk teman-teman multimedia IT di Katung, kembali lagi tetap semangat. Kang gue lah istilahnya, kalau kita saat ini gereja baru cukup segini, ya kita cukupkan. Yang jelas istilahnya dengan alat segini juga masih bisa istilahnya diakal-akalin dan masih kita bisa belajar lagi dari banyak YouTube dan lain sebagainya, kan pastilah masih bisa dimaksimalkan dengan alat yang ada. Dan ya tetap berharap, berserah terus sama Tuhan, kalau pasti Tuhan akan cukupkan nanti. Ketika kita rindu punya alat, kalau kita berserah sama Tuhan pasti Tuhan akan cukupkan. Untuk teman-teman multimedia SAP Bayu, tetap semangat kerja dalam pelayanan multimedia ini, walaupun kita masih kekurangan alat, ya jalanin aja dengan suka hati, tidak usah bersungut-sungut, karena ini pelayanan untuk Tuhan dan jemaat kita juga. Kalau dari aku untuk multimedia Bukit Palma tuh tetap semangat, kerja yang benar, biar kedepannya tuh bertambah lah ilmunya, jangan sering males-malesan juga. Untuk teman-teman kreatif, yuk kita perbaiki lagi yang masih kurang kemarin, koordinasinya dibagusin lagi, dan mari kita buat konten-konten kreatif lagi untuk di gereja. Apa namanya? Ntar itu dia. Ya, kebersamaan yang sudah begitu luar biasa saat ini tetap dipertahankan, tetap satu visi dan misi untuk melayani Tuhan. Oke, terima kasih semua sudah mau hadir. Luar biasa sekali. Artinya aku juga berterima kasih sama teman-teman multimedia yang udah jadi tonggak di gereja untuk bantu setiap ibadah live streaming, karena kalau nggak ada kalian kita nggak ibadah semua jemaat. Makasih ya semuanya. Kenapa manusia diciptakan ginjalnya ada dua? Kita jawabin. Ayo, tebak. Kalau satu ganti.